Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan. Ramainya pemberitaan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang juga sekaligus sebagai kader Nasdem, menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, menjadi bukti bagi kita bahwa pekerjaan rumah Pak Jokowi ini masih belum selesai. eh, saya mencatat sampai dengan bulan Oktober nanti 2023 itu Pak Jokowi tepat menjabat selama 9 tahun. Artinya bahwa periodisasi Pak Joko Widodo selama 9 tahun ini masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan termasuk dalam pemberantasan korupsi. Per hari ini saja korupsi itu sudah ada 5 menteri yang direkomendasikan oleh partai politik dan terjaring korupsi. Di era Pak Jokowi itu ada Imam Nahrawi dari PKB, kemudian juga Juliari Batubara dari Partai PDI Perjuangan, Idrus Marham dari Golkar, kemudian juga Edi Prabowo dari Gerindra dan termasuk hari ini Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Nah, teman-teman, ternyata setelah dipelajari berbagai macam data menunjukkan bahwa bukan hanya terjadi di tubuh kementerian korupsi itu terjadi. Tapi juga setidaknya sampai dengan tahun 2022 itu data menunjukkan bahwa ada sekitar 96 kepala daerah yang juga sempat terjaring korupsi, di mana 96 kepala daerah ini merupakan rekomendasi atau juga kader dari partai politik. Memang miris teman-teman, tapi data memang menunjukkan hal demikian, di mana ada 10 gubernur yang terjaring kasus korupsi, kemudian juga ada 86 berarti sisanya 86 kepala daerah, baik itu bupati ataupun juga wali kota yang sama juga terjaring korupsi. Nah, maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ini menurut ICW misal mengatakan bahwa karena faktor pembiayaan yang dilakukan oleh partai politik itu tidak seimbang dengan proses demokrasi yang seharusnya. Misal seharusnya partai politik itu melakukan proses kaderisasi yang baik sehingga demokrasi itu sesuai dengan potensi kader partai itu sendiri. Jadi rata-rata terjadi korupsi itu karena ada sosok yang mampu membeli atau apa ya, memberikan mahar kepada partai politik agar dirinya bisa maju sebagai kandidat kepala daerah, dan mahar itulah yang dipandang oleh ICW sebagai gejala ataupun juga apa ya, gejala awal bintik-bintik terjadinya si kepala daerah itu untuk melakukan tindakan korupsi begitu. Sama seperti survei yang dilakukan oleh Litbang Kemendagri misal di tahun 2015. Hasilnya mengatakan bahwa kurang lebih untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu anggaran di atas 20 sampai dengan 100 miliar. Sedangkan gaji si kepala daerah itu hanya mencapai angka 5 miliar per satu periode. Jadi tidak mungkin si kepala daerah bisa mengganti anggaran tersebut yang relatif besar begitu dalam waktu satu periode kalau tidak korupsi begitu. Nah, teman-teman saya banggakan, ini harus menjadi perhatian kita semua bagaimana caranya agar ketika momentum 2024 kita betul-betul memilih calon kepala daerah yang kompeten, tidak berpeluang ataupun juga tidak terindikasi dan bersih dari korupsi, agar Indonesia betul-betul apa ya, tidak dipimpin oleh orang yang berpotensi merugikan negara ataupun merugikan daerah kita sendiri. Bahkan miris jika kerugian yang dilakukan oleh kepala daerah itu bisa mencapai triliunan, kan bahaya. Berapa infrastruktur yang bisa terbengkalai jika kerugian itu mencapai triliunan, gitu teman-teman. Nah,
Yang menariknya adalah dari 96 kepala daerah itu ada partai politik yang relatif di angka tertinggi, di mana partai tersebut memiliki jumlah kader yang dideklarasikan ataupun yang direkomendasikan sebagai calon bupati, wali kota ataupun gubernur yang terjaring korupsi cukup banyak gitu. Golkar misalnya di urutan pertama dengan jumlah tercatat sampai 2022 itu ada 27 kepala daerah, baik itu gubernurnya ataupun juga bupati dan wali kotanya. Dan sebetulnya hampir semua partai baik yang nasionalis ataupun juga yang religius ketika menjabat kepala daerah ada yang terjaring korupsi. Hanya tingkat tingkat jumlahnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan saya yang menariknya adalah partai yang relatif besar, kemudian tingkat kasusnya itu sedikit. Itu didapatkan oleh Partai Gerindra, cukup luar biasa. Gerindra itu hanya ada 2 kasus bupati dan juga wali kota yang terjaring kasus korupsi. Satu itu saya mencatat ada di tahun 2020 itu ada Mujni Zakaria, Bupati Solok Selatan, dan juga di tahun 2021 Andi Meria, Bupati Kolaka Timur. Dan Gerindra kan kita tahu secara suara itu kedua, kemudian juga elektabilitas kedua, dan yang korupsi walau alam ya, entah karena yang ketahuannya itu cuma 2 atau memang karena kader Gerindra betul-betul bersih dari korupsi. Dan itu cukup menarik bagi kita, dan saya akan coba memperdalam berapa jumlah kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai kepala daerah. Apakah sinkron dengan jumlah yang korupsinya? Misal kalaulah Golkar ada 27 kepala daerah yang terjaring korupsi, dari 100 kepala daerah di kabupaten kota di Indonesia misalnya, berarti kan ada 27% kader Golkar yang terjaring korupsi. Tapi kalau Gerindra yang terjaring korupsinya cuma 2, dari se-Indonesia yang menjabat sebagai kepala daerahnya hanya 4, berarti kan sudah 50%. Artinya memang ini harus, nanti saya akan coba cari datanya kembali, apakah Gerindra itu memang kepala daerah yang dari Gerindra emang sedikit, atau memang banyak tapi memang bersih dari korupsi gitu. Nah ini cukup menarik saya melihat datanya. Dan jikalau memang kader Gerindra banyak memimpin kabupaten kota, kemudian yang terjaring sedikit, nah ini kita akan bisa sedikit ajungkan jempol ya teman-teman, karena eh, Partai Gerindra kan partai besar gitu, jadi luar biasa. Yang kedua Partai PDI Perjuangan, kemudian yang ketiga adalah Partai Nasdem, yang keempat adalah Partai Demokrat begitu. Sisanya partai-partai Islam seperti PKB, P3, PKS, dan partai-partai lain, bahkan ada juga partai berkarya yang hari ini sudah tidak ada ya. Itu teman-teman cukup menarik memang pembahasan terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia ini tidak pernah selesai. Bahkan saya sih tidak kebayang kalau ada KPK yang fokus memberantas korupsi di bidang pendidikan. Misal kepala sekolah, berapa kepala sekolah yang terjaring korupsi. Kemudian juga di pondok pesantren ada berapa guru pesantren atau kiai pesantren yang mengkorupsi dana hibah. Kemudian juga di dinas sosial ada berapa penggerak sosial yang terjaring korupsi. Dan saya kira akan lebih menarik dan lebih banyak orang yang ditangkap dibanding dengan kepala daerah, karena jumlah sekolah kan lebih banyak daripada daripada kepala daerah. Kemudian juga jumlah pesantren lebih banyak. Saya tidak suudon ya, tapi bayangan saya rasa-rasanya tindakan itu akan tetap ada sekalipun di lembaga pendidikan begitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa tetap berhati-hati dan juga berdoa lah ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin hari terus semakin baik di tengah-tengah tingginya harapan kita kepada pemerintah, bagaimana mereka diberi kepercayaan oleh kita semua sebagai masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.